Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang review jurnal Disclosing the Potential for Fraud in the Flow and of Funds at Dana Kooperatif. Penghormatan kami kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif, Ibu Nita Erlika Aryani, FKMSI. Selanjutnya, sebelum presentasi kami dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Muhammad Dafa, sebagai moderator dan pemateri utama. Lalu yang kedua ada Desi Afifah, sebagai pemateri kedua. Lalu Saskia Ade Fitria, selaku pemateri ketiga. Lalu Ramadhani Fitria HRP, sebagai pemateri keempat. Dan saya Sultan sebagai pemateri kelima. Baik, yang pertama yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah fenomena yang menjadi motivasi peneliti. Untuk fenomena yang berangkat dari keluh kesah peneliti itu adalah fenomena penyimpangan dalam pengelolaan dana korporasi di Indonesia menjadi kebiasaan utama dilakukannya penelitian ini. Karena meskipun koperasi berfungsi sebagai pilar ekonomi, praktiknya masih sering ditemukan kecurangan, seperti manipulasi pembukuan, penggelapan, dan penyalahgunaan dana. Situasi serupa terjadi pada koperasi dana di X-Village, Nusa Tenggara Timur, yang menerima bantuan pemerintah, namun justru menunjukkan adanya kredit macet, penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif, dan lemahnya pengawasan internal. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan aset yang merugikan masyarakat dan pemerintah, sehingga mendorong peneliti menelusuri potensi fraud serta motif dibalik motivasi peneliti dalam penelitian ini karena terdapat fenomena maraknya fraud dalam pengelolaan dana koperasi, diperparah oleh ketidakpastian kelembagaan, lemahnya tata kelola, kredit macet, serta indikasi penyalahgunaan dana pemerintah tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan perlunya mengidentifikasi potensial fraud dan motif yang melatar belakanginya agar dapat diambil langkah perbaikan. Pada pemateri kedua saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan teori yang digunakan di bagian literatur atau tinjauan pustaka. Jadi berdasarkan jurnal yang tim penyusun diskusikan, terdapat beberapa teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu yang pertama ada konsep dasar fraud seperti ACFE. Jadi konsep dasar fraud ACFE ini menurutnya, fraud adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tidak sah. Fraud mencakup penyembunyian, manipulasi, dan penyalahgunaan informasi atau aset organisasi. ACFE membagi fraud menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, asset misappropriation, yaitu penyalahgunaan aset. Yang kedua, corruption, yaitu korupsi, konflik kepentingan atau suap. Yang ketiga yaitu financial statement fraud, yaitu manipulasi laporan keuangan. Jadi konsep dasar ini digunakan untuk memahami bentuk-bentuk umum penipuan dalam organisasi termasuk koperasi. Yang kedua ada fraud triangle. Jadi model ini dikembangkan oleh Donald Creasy dan menjelaskan bahwa fraud terjadi karena 3 faktor. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan, yaitu kebutuhan atau tuntutan ekonomi, target kerja atau masalah pribadi. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan, yaitu lemahnya pengendalian internal sehingga pelaku merasa bisa melakukan fraud tanpa ketahuan. Yang ketiga yaitu rationalization atau pembenaran, yaitu pelaku membenarkan tindakannya, misalnya cuma pinjam sementara. Jadi ini adalah teori yang paling sering digunakan untuk menganalisis penyebab fraud. Yang ketiga yaitu fraud diamond. Fraud diamond ini mengembangkan fraud triangle dengan menambahkan faktor keempat, yaitu capability atau kapasitas, yaitu kemampuan atau posisi pelaku yang membuatnya bisa melakukan fraud, misalnya akses sistem, kecerdasan, pengalaman, atau jabatan. Jadi teori ini menjelaskan bahwa meskipun ada tekanan dan kesempatan, fraud tidak terjadi jika pelaku tidak memiliki kemampuan melakukannya.
Yang keempat itu ada fraud pentagon, yaitu fraud pentagon menambahkan dua elemen tambahan dari fraud triangle, yaitu ada competence atau kompetensi, yaitu kemampuan teknis pelaku melakukan penyimpangan. Kemudian ada arogansi, yaitu sikap merasa kebal hukum, merasa tidak akan tertangkap karena posisi atau jabatannya. Jadi model ini sering dipakai untuk menilai fraud dalam organisasi yang memiliki struktur hierarki kuat seperti koperasi. Yang kelima ada fraud hexagon, yaitu memperluas fraud pentagon dan menambahkan faktor yaitu kolusi, yaitu adanya kerjasama antar pelaku, misalnya antara bendahara dan ketua koperasi. Jadi fraud ini menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih sulit terdeteksi. Kemudian ada environment atau lingkungan, budaya organisasi, pengawasan, dan regulasi. Yang keenam ada teori pengelolaan dana koperasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu Undang-Undang Koperasi mengatur tentang yang pertama, tata kelola keuangan koperasi. Kedua, pengelolaan simpanan anggota. Yang ketiga, penggunaan dana untuk usaha produktif. Yang keempat, kewajiban pengurus membuat laporan keuangan. Yang kelima, hak anggota dalam pengawasan. Jadi teori ini digunakan untuk menilai apakah alur dana koperasi sudah sesuai dengan regulasi atau justru membuka peluang fraud. Yang terakhir ada prinsip corporate governance atau GCG terkait kinerja koperasi. Jadi GCG dalam koperasi mencakup prinsip yang pertama transparansi, yaitu keterbukaan informasi. Yang kedua akuntabilitas, yaitu tanggung jawab laporan. Yang ketiga responsibilitas, yaitu kepatuhan pada aturan. Yang keempat independensi, yaitu bebas dari konflik kepentingan. Dan yang terakhir yaitu fairness, fairness, yaitu keadilan bagi semua anggota. Jadi jika prinsip GCG tidak diterapkan, risiko fraud meningkat. Misalnya ketua atau bendahara bertindak tanpa pengawasan. Jadi baik, sekian saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada Desi Afifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian peneliti, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menggunakan data primer atau focus group, discussion dan wawancara, dan data sekunder atau dokumen, serta dianalisis melalui reduksi data, triangulasi penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Maksudnya, penelitian ini tidak menggunakan angka atau statistik sebagai data utama, melainkan menganalisis fenomena secara mendalam melalui penjelasan deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks, perilaku, motivasi, dan proses sosial di balik potensi fraud yang sulit diukur dengan angka. Kemudian menggunakan metode studi kasus, yang mana penelitian difokuskan pada satu kasus spesifik, yaitu koperasi dana di desa X, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana potensi fraud terjadi dalam konteks tertentu, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kemudian jenis data yang digunakan itu ada data primer, yang mana datanya itu ada FGD. FGD yang didiskusi terarah dengan beberapa orang, misalnya anggota koperasi, pengurus, atau masyarakat, untuk menggali persepsi dan pengalaman terkait pengelolaan dana. Kemudian wawancara, percakapan langsung dengan informan kunci atau misalnya pengurus koperasi, peminjam, atau aparat desa untuk memperoleh informasi mendalam. Dan ada dokumen, yang mana dihasilkan dari laporan keuangan, surat pinjaman, notulen rapat, SOP koperasi, atau dokumen lain yang relevan untuk melengkapi dan menguji data primer. Intinya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk mendalami fenomena fraud dari sudut pandang pelaku, korban, dan sistem, bukan hanya sekedar menghitung jumlah kerugian dengan menggabungkan wawancara, FGD, dan dokumen. Peneliti berusaha memahami konteks sosial, budaya, dan administrasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi dana di X-Village memiliki potensi kecurangan berupa penyalahan gunaan aset, khususnya dana bantuan pemerintah dari program Desa Mandiri. Dari total dana sebesar 500 juta ribu rupiah dan sekitar 300 juta ribu rupiah mengalami kredit macet dan belum dapat diselesaikan hingga penelitian dilakukan. Dana tersebut hanya dinikmati oleh 44 orang dari sekitar 700 penduduk desa, dan sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumtif, bukan untuk pengembangan usaha produktif. Jadi kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengendalian internal, seperti tidak ada verifikasi dokumen resmi, tidak dilakukan analisis kelayakan pinjaman, serta tidak diterapkannya sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran. Selanjutnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa potensi fraud ini dipicu oleh 3 faktor dalam fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan berasal dari kondisi ekonomi masyarakat dan tuntutan agar dana segera tersalurkan. Sedangkan kesempatan muncul akibat lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya aturan koperasi. Sementara itu, rasionalisasi terlihat dari anggapan anggota bahwa dana tersebut merupakan bantuan pemerintah yang tidak wajib dikembalikan. Jadi, lemahnya kepemimpinan koperasi dan rendahnya literasi keuangan masyarakat semakin memperburuk keadaan, sehingga koperasi mengalami stagnasi dan gagal menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan dana pada koperasi dana di Desa X memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap terjadinya kecurangan, terutama dalam bentuk misappropriation of aset, yaitu penyalahgunaan dana bergulir yang berasal dari program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat desa. Potensi kecurangan ini muncul karena adanya tunggakan angsuran yang besar dari para peminjam sehingga dana tidak dapat kembali dan tidak bisa digulirkan kepada anggota lain sebagaimana tujuan awal program. Peneliti menemukan bahwa 3 komponen utama dalam fraud triangle yaitu pressure, opportunity, dan rationalization berperan penting dalam munculnya potensi fraud tersebut. Tekanan muncul dari tuntutan kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi masyarakat. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengawasan, eh, dokumen administrasi yang tidak lengkap, serta tidak adanya pemberian sanksi dan rasionalisasi muncul karena sebagian masyarakat menganggap dana tersebut sebagai bantuan yang tidak wajib dikembalikan. Selain itu, nilai-nilai budaya positif masyarakat setempat ternyata belum mampu menjadi pengendali yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi belum didukung oleh tata kelola yang baik, sehingga berpotensi menimbulkan kecurangan dalam jangka panjang. Peneliti juga menyarankan perlunya langkah-langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk menangani persoalan tunggakan angsuran yang menyebabkan dana koperasi tidak berputar. Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu perlu melakukan evaluasi menyeluruh serta forum dengar pendapat yang melibatkan pengurus koperasi, peminjam, dan lembaga terkait agar akar permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan.
Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, agar potensi kecurangan dapat diminimalkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa isu fraud bersifat sensitif, sehingga ke depan diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih efektif saat melibatkan masyarakat. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya mengambil objek koperasi lain sebagai pembanding, khususnya koperasi yang berhasil mengelola dana dengan baik, sehingga dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai strategi anti fraud yang efektif dalam konteks pengelolaan dana koperasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.